Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita bersama mengikuti Lentera GKJ Mergangsan. Sebelum kita bersama-sama mengawali hari ini, mari kita mendengarkan firman, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bila mana Engkau boleh menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga saat ini Engkau boleh mempertemukan kami dalam kondisi yang sehat. Dan sebelum kami menjalani aktivitas hari ini, kami hendak mendasari itu semua dengan firman-Mu. Biarlah hanya firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kami melangkah, sehingga setiap apa yang boleh kami lakukan, semua hanya karena kehendak Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari kitab Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-10. Cukup satu ayat saja. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya kalau kita pergi ke pasar untuk membeli sayur-sayuran ataupun bahan-bahan makanan, tentunya kita akan memilih yang terbaik. Misalkan kita hendak memasak bayam, tentunya kita akan memilih bayam yang masih segar. Kemudian ketika bayam itu kita campur dengan wortel, kita pun juga akan memilih wortel yang masih fresh. Harapannya adalah ketika kita memilih bahan-bahan yang masih segar, tentu akan menghasilkan sebuah masakan yang akan enak untuk dinikmati. Berbeda ketika kemudian kita menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang kurang baik kualitasnya. Mungkin masakan yang akan dihasilkan juga pasti akan kurang baik. Nah, kalau kemudian kita melihat kembali dalam bacaan kita kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 tadi, kalau boleh saya mengibaratkan, kehidupan manusia itu juga sama seperti halnya seseorang yang hendak belanja ke pasar untuk memilih bahan-bahan yang terbaik. Ayat 10 jelas mengatakan, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, dari situ kita dapat belajar bersama bahwa kita ini merupakan ciptaan Tuhan. Dan ketika kita menghayati akan hal tersebut, maka kita meyakini juga bahwa setiap ciptaan Tuhan itu pasti baik adanya. Tuhan pun juga menggunakan sesuatu yang baik untuk kehidupan manusia dengan harapan agar manusia itu dapat berbuat baik, agar manusia itu mempunyai kualitas yang baik, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh ciptaan Tuhan itu semua dipersiapkan untuk memuji dan memuliakan Kristus.
dengan maksud agar kita bisa hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita dapat belajar bersama bahwa Allah memang sudah mempersiapkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Dan tujuannya tidak lain adalah agar kita dapat memberikan sesuatu yang baik untuk Tuhan itu sendiri, melalui tutur kata kita, kemudian pemikiran kita, tindakan kita, sehingga kita dapat hidup di dalam pekerjaan Allah itu sendiri. Tapi kenyataannya, seringkali Allah yang sudah memilih bahan-bahan yang baik, kita pun tidak kemudian menjadi baik. Kita seringkali menjadi masakan yang tidak enak, dan bahkan tidak ada orang yang mau menikmati setiap apa yang kita lakukan. Dan di sini kita diingatkan kembali, mari kita bersama-sama juga dapat menjadi masakan yang enak, yang siap untuk dihidangkan, di mana seseorang yang merasakan ataupun mencicipi itu dapat merasakan berkat Tuhan juga. Tetap semangat untuk melakukan pekerjaan baik, karena kita dipilih Allah dari bahan-bahan yang berkualitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari. Tuhan Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini kami sungguh Engkau ingatkan di mana kami yang Tuhan ciptakan dengan segala sesuatu yang baik, dengan harapan setiap pekerjaan, perilaku, ataupun ucapan kami juga dapat menghasilkan kebaikan. Tetapi kenyataannya kami seringkali melakukan itu semua hanya untuk kepentingan ego kami, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang baik, melainkan justru menjadi pribadi yang tidak enak untuk dinikmati oleh banyak orang. Dan melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, agar kami benar-benar siap untuk menjadi sesuatu yang baik, sehingga setiap orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan berkat dan kemuliaan Kristus. Berkati kami semua, sehingga pekerjaan Kristus dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, biarlah hanya kehendak-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan siap untuk menjadi pribadi yang baik. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Tuhan menghendaki agar kehidupan kita baik adanya. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan memberkati dan shalom.